Hentikan kak, kita sedang di mobil. Makanya pakai sabuk dengan benar. Kalau tidak, aku akan menciummu terus. Dasar maniak, Alma bergumam. Kamu lebih maniak sayang. Siapa yang kecewa dan berharap tidur satu kamar denganku? Kamu bukan maniak. Lalu apa namanya? Aku tidak seperti itu. Kakak salah mengartikan kata-kataku. Ya. Daniel bersiul, tidak mendengarkan kata-kata Alma lagi. Mereka tiba di mall di daerah Tamrin. Security membukakan pintu dengan sopan. Wajahnya sangat terkejut begitu melihat siapa yang datang. Selamat siang, Pak. Security itu membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Selamat siang juga. Kerja yang rajin. Daniel menepuk bahu petugas itu dengan hangat. Baik, Pak. Sepeninggalan Daniel, security itu langsung menghubungi supervisornya, mengatakan bahwa putra kedua dari grup H datang mengunjungi mall. Seketika bagian operasional mall menjadi kalang kabut. Supervisor menghubungi manajer, mengabarkan kabar yang sama. Manajer menyampaikan kabar itu pada pimpinan tertinggi mereka. Di sepanjang jalan, tampak para SPG dan pekerja di mall membungkukkan kepalanya dalam-dalam ketika Daniel dan Alma berjalan melewati mereka. Alma menatap dengan bingung. Mengapa semua orang membungkuk pada kita? Mungkin karena mereka ingin memberikan pelayanan yang baik. Tapi mereka melakukannya hanya pada kita. Aku merasa tidak nyaman. Alma celingukan. Dia merasa aneh ditatap seperti itu. Jangan dipikirkan. Ayo kita belanja. Daniel menarik tangan Alma, membawanya ke bagian baju wanita. Tiba-tiba seorang pria parubaya datang, membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Maaf Pak, kami tidak tahu kalau Anda akan berkunjung kemari. Kami akan segera menutup mall dengan cepat. Mohon maaf atas keteledoran kami. Pria itu masih membungkuk, benar-benar takut dengan reaksi Daniel selanjutnya. Tidak apa-apa, santai saja. Aku hanya mencarikan istriku beberapa baju. Tidak perlu menutup mall. Kalian lakukan saja tugas kalian seperti biasanya. Daniel menepuk bahu pria itu. Kemudian, dia berjalan ke arah Alma, merengkuh tubuh Alma dalam pelukan. Terima kasih Pak. Kak, kalau ada yang Nona butuhkan, biarkan karyawan kami yang membantu untuk mencarikannya. Daniel memberi kode dengan tangan. Kode yang menyatakan seolah-olah dia tidak ingin diganggu. Siapa beliau, Kak? Kenapa bersikap seperti itu? Hanya kenalan. Ayo cari bajumu lagi. Aku tidak butuh baju. Butuh. Katanya kamu ingin tetap di perusahaan. Iya juga sih. Tapi aku masih memiliki baju lain. Tidak. Baju-bajumu itu terlalu menonjol. Aku yang akan memilihkan bajumu. Ingat, syarat masuk perusahaan yang akan kusampaikan hari Senin. Salah satunya adalah ini. Jadi, kamu harus patut. Dan aku adalah pemilik dan kamu adalah pekerja. Mengerti? Mengerti, Tuan. Gadis pintar. Daniel mengecup kening Alma dengan gemas. Alma hanya bersungut-sungut saja. Daniel memilihkan baju-baju model kuno yang tidak sesuai dengan selera Alma. Sepertinya lelaki itu sengaja ingin membuatnya terlihat jelek.
Alma menekuk wajahnya untuk menunjukkan aksi protesnya. Selesai membeli baju, Daniel membawanya ke bagian perhiasan. Bagaimana pesananku? Apa sudah jadi? Sudah, Pak. Silakan tunggu sebentar. Kami akan menyiapkan pesanan Anda. Daniel dan Alma menunggu. 5 menit kemudian, karyawan itu datang. Alma selingukan dengan bingung. Silakan, Pak. Karyawan itu menyerahkan sebuah gelang yang dilapisi emas putih bertatakan berlian. Daniel mengambil gelang itu. Sini tanganmu. Hah? Gak sabar. Daniel segera mengambil tangan Alma dan memakaikan gelang indah itu. Dijaga, kalau hilang, tanggung sendiri resikonya. Hah? Kalau begitu, aku gak mau pakai, Kak. Kalau gak dipakai, aku cium. Mau? Enggak. Alma menjulurkan tangannya, pasrah dengan tindakan Daniel. Selepas itu, Daniel membawa Alma ke restoran mewah. Mereka makan siang di sana. Biasanya selepas belanja dan makan mewah, Daniel akan membawa para wanita ke hotel. Tapi tidak mungkin dia melakukan hal itu. Ada Alma. Lalu apa yang harus dilakukannya? Habis ini mau kemana? Kakak mau kemana? Aku ikut aja deh. Biasanya anak muda kencan di mana? Hut. Kenapa kamu tertawa? Kakak merasa tua kan? Makanya tanya anak muda kencan di mana. Hihihi. Dasar bandel ya. Sini kamu. Daniel mengunci leher Alma dengan tangannya. Cup, cup, cup. Kepala Alma dihadiahi dengan berkali-kali kecupan. Lepaskan aku, Kak. Lepaskan aku. Mereka berdua sangat berisik. Para tamu yang ada di sana melihat mereka dengan tatapan tak suka, seolah-olah menyatakan mereka sangatlah kampungan. Kak, bagaimana kalau kita ke taman hiburan? Hah? Umurmu berapa? Aku ingin sekali ke sana, Kak. Alma sudah beberapa kali ke taman hiburan, namun tidak pernah bersama pacar karena dia memang tidak pernah punya pacar. Berhubung sekarang dia sudah menikah dengan laki-laki yang dicintainya, dia ingin berkunjung ke tempat itu. Kamu yakin? Iya, Kak. Ya sudah, kalau itu maumu, ayo kita berangkat. Alma tersenyum lebar. Daniel mencubit pipi Alma dengan gemas. Terkadang Daniel melihat Alma seperti wanita dewasa yang membuatnya bergairah. Tapi di waktu lain, dia juga melihat sisi kekanak-kanakannya. Mungkin ini akibatnya menikah dengan wanita yang masih sangat muda. Sesuai permintaan Alma, mereka pergi ke taman hiburan. Alma menggandeng tangan Daniel, seolah-olah menunjukkan pada dunia bahwa Daniel adalah suaminya. Kemanapun dia pergi, dia selalu menarik tangan Daniel. Daniel hanya bisa mengikutinya dengan pasrah. Mereka naik bermacam-macam wahana. Kincir angin, perahu kora, halilintar, ontang-anting, arung jeram, dan terakhir biang lalah. Alma menikmati keseruan itu semua. Tawa kebahagiaan terpancar di wajahnya. Daniel terpesona melihat tawa itu. Andaikan mereka sedang tidak di keramaian, mungkin dia sudah mencium Alma sampai wanita itu kehabisan nafas. Kak, naik biang lalah? Iya. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam. Mereka berada di tempat tertinggi. Alma menatap takjub pemandangan di bawahnya. Wah,
Bagus sekali. Kak, lihat. Alma tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Mulutnya sudah dibungkam oleh mulut Daniel. Kak, Alma berusaha berbicara. Namun Daniel tidak memberikan kesempatan. Daniel mencium bibir Alma dengan hangat. Hampir setengah hari dia menahan diri untuk tidak mencium Alma. Sekarang penantian itu terbayarkan. Dia bisa merejuk manisnya bibir yang sangat memabukkan. Daniel merengkuh Alma dalam pelukannya. Tangan kanannya memeluk pinggang Alma dengan erat, sementara tangan kirinya menahan tangan kepala Alma agar tidak menjauh darinya. Sudah waktunya turun, Pak. Suara petugas wahana membuyarkan kemesraan mereka. Alma segera mendorong tubuh Daniel menjauh. Dia dengan cepat turun dari wahana dan lari meninggalkan Daniel. Mereka meninggalkan wahana dengan sorakan pengunjung yang ada di sana. Di hotel aja, woi, jangan di sini. Suara beberapa sorakan yang dibalas dengan tepuk setuju pengunjung yang lain. Daniel tidak peduli dengan sorakan yang bernada negatif itu. Dia berlari mengejar Alma. Daniel berhasil mengejar Alma. Dia meraih tangan Alma dan menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Lepaskan aku, Kak. Aku sangat malu. Alma menutup wajahnya. Maafkan aku, Al. Aku tidak bisa menahan diri. Setiap kali melihatmu, aku hanya ingin menyentuhmu, menciummu. Hah? Alma mendongakkan kepalanya, merasa aneh mendengar kata-kata Daniel. Wajah Daniel memerah. Dia tahu bahwa dia baru saja mengungkapkan sebagian isi hatinya. Ingin rasanya dia mengubur dirinya dalam-dalam, agar Alma bisa melupakan kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Namun dia juga tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka lagi. Mungkin ini saatnya Alma mengetahui keinginan tubuhnya yang lain. Al? Iya? Daniel menarik tubuh Alma di tempat yang terlindung dari pandangan orang-orang. Dia merengkuh tubuh Alma dan menghimpitnya dengan tubuhnya yang keras, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Alma yang menyebabkan tubuhnya mengeras. Al, apa kamu bisa merasakannya? Daniel berbisik di telinga Alma, membuat wanita itu kegelihan. Tubuh Alma bergetar, campuran perasaan takut, malu, dan juga penasaran. Tidak sanggup menahan hasratnya, Daniel kembali mencium bibir Alma dalam-dalam, membuat wanita itu lupa akan sekitarnya. Mereka saling berciuman mesra. Daniel merengkuh tubuh Alma, menahan tubuh wanita itu agar tetap melekat pada tubuhnya. Ketika mereka tengah asyik berciuman, tiba-tiba ponsel Daniel berdering. Daniel mengacukan panggilan itu. Dia masih terus mengecupi bibir Alma, seolah-olah tidak pernah puas. Alma menjauhkan tubuh, namun Daniel tetap menahannya. Kesal dengan tingkah Daniel, akhirnya Alma mencubit pinggang Daniel dengan keras. Daniel melepaskan bibirnya. Dia menatap Alma dengan protes. Angkat teleponnya. Alma berbisik. Mau tidak mau, Daniel mengangkat telepon itu. Ternyata Mami Cat yang menelpon. Yes, Mom. Daniel menjawab dengan sedikit tidak sabar, kesal karena kemesraannya terganggu. Where are you? Aku di luar, Mam. Ya, Mama tahu itu. Mommy sekarang di apartemenmu.
Hah? Cepat pulang, Mami menunggumu. Mami Cat menutup panggilan teleponnya. Siapa yang telepon? Mami. Ayo kita pulang. Daniel menggandeng tangan Alma yang mengikutinya dengan kebingungan. Mereka sampai di apartemen 40 menit kemudian. Mereka melihat Mami Cat tengah duduk di ruang santai, sembari menyeruput teh. Kenapa Mami kesini? Memang tidak boleh. Ini kan rumah anak Mami. Jadi suka-suka Mami mau datang atau tidak. Maksudku, apa tujuan Mami datang ke sini? Mami sudah mempacking barang-barang kalian. Pergilah, ajak menantu Mami berlibur. Mami Cat berbicara dengan santai. Mami tidak mau mendengar bantahan. Untuk pekerjaanmu sudah Mami kuasakan pada Darren. Ajak istrimu pergi. Sejak menikah, kamu tidak pernah mengajaknya kemana-mana. Seharusnya kalian pergi honeymoon. Mami Cat masih mengesap tehnya. Daniel menatap Alma. Dari sorot matanya, seolah-olah menunggu respon penolakan. Daniel tidak menangkap adanya penolakan. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Barang-barang kalian sudah ada di garasi. Pak Thohir akan mengantar kalian. Cepatlah pergi. Kapten Doni sudah menunggu kalian di landasan. Mam, segera pergi dari sini. Mom Cat mengimbas-imbaskan tangannya ketika dia melihat Daniel dan Alma masih berdiri seperti orang bodoh. Dia berdiri dan mendorong keduanya agar keluar dari apartemen. Mom, kita masih harus menyiapkan. Tidak ada yang perlu disiapkan. Segala kebutuhan kalian sudah Mami siapkan. Cepat pergi dari sini. Kasihan Kapten Doni yang menunggu kalian. Akhirnya Alma dan Daniel mengikuti kemauan Mami Cat. Di depan gedung, Pak Thohir sudah menunggu mereka dengan sabar. Pak Thohir membawa mereka ke landasan, di mana Kapten Tony sudah menunggu mereka. Di dalam pesawat, tampak Kapten Doni dan 3 krunya yang lain sudah menunggu. Mereka menyapa Daniel dan Alma dengan sangat sopan dan ramah. Daniel masih bingung dengan tempat tujuan mereka. Daniel tahu maksud ibunya melakukan semua ini. Dia pasti ingin dirinya dan Alma menjadi lebih dekat. Tapi ibunya tidak memberitahu detail pasti rencananya. Hal itu membuat Daniel sedikit bingung. Ketika mereka sudah duduk dengan nyaman dan pesawat bersiap untuk take off, baru kru kabin memberitahukan tujuan mereka. Tuan dan Nyonya Daniel yang terhormat, selamat datang di penerbangan Boeing 745-6 dengan tujuan Maladewa. Penerbangan di Maladewa akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 7 jam dan 25 menit dengan ketinggian jelajah bla 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 bla. Alma menatap Daniel dengan kebingungan. Daniel tersenyum kecil. Ibunya benar-benar merencanakan bulan madu yang sempurna untuknya. Di Maladewa atau yang lebih dikenal dengan nama Maldives, keluarganya mempunyai pulau pribadi yang tertutup untuk umum. Mereka pasti akan ke pulau itu. Maladewa, di mana kak? Tanyanya. Kamu akan tahu sendiri sayang, perjalanan kita masih lama. Ayo kita tidur. Daniel menentangkan lengannya. Seperti anak ayam, Alma menuruti kata-kata Daniel. Dia masuk ke dalam pelukan Daniel yang mengecupi keningnya berkali-kali. Tidurlah. Alma menuruti kata-kata Daniel. Dia memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur. Dia sangat bahagia.
Mungkin ini adalah puncak dari kebahagiaannya. Beberapa hari ini sikap Daniel sangat baik padanya. Meskipun terkadang usil, tapi Daniel sangat perhatian padanya, memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Bila ingat saat-saat dia hanya bisa menatap Daniel dari kejauhan, rasanya hal yang dialaminya saat ini terasa tidak nyata. Alma berharap kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya. Alma tertidur dalam alam mimpi. Alma terbangun begitu merasakan tubuhnya bergoyang-goyang dan merasakan hembusan angin di kulitnya. Alma terkejut begitu mendapati dirinya tengah melayang-layang di udara. Dia melihat sekelilingnya dengan bingung. Sudah bangun, tukang tidur? Suara berat seorang pria mengejutkannya. Alma menatap sang pemilik suara. Ternyata Daniel sedang menggendongnya. Kak, turunkan aku. Alma menggerak-gerakkan kakinya. Tidak mau. Kak, diam dan lihat pemandangan di sekitarmu. Alma mengikuti ke mana arah pandangan Daniel. Matanya begitu tersekimah melihat pemandangan indah di sekitar mereka dengan melewati jalan yang terbuat dari balok-balok kayu. Di sekeliling mereka tampak terhampar lautan yang sangat indah. Ini Maladewa, Kak. Iya, kita sedang berada di salah satu pulaunya. Kak, turunkan aku. Aku ingin menikmati keindahan ini. Meskipun masih tetap ingin menggendong Alma, namun akhirnya Daniel menurunkan Alma. Kak, beneran deh. Ini bagus banget. Aku belum pernah ke tempat seindah ini, Kak. Alma berlari-lari kecil dengan ceria. Wajahnya tampak menunjukkan kebahagiaan. Kalau tahu wajahmu akan sebahagia ini, udah dari dulu aku membawamu kemari. Daniel bergumam sendiri. Kak, tempat ini bagus banget. Terima kasih ya, Kak, sudah membawa aku ke sini. Alma datang menghampiri Daniel dan memeluknya, menyatakan rasa terima kasihnya dengan hal itu. Daniel balas memeluknya. Hanya pelukan.